Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 12 November 2022, saat ini bersama-sama kita di dalam gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita boleh belajar saat ini di dalam Lukas pasal 14 Bapak Ibu Saudara ya. Pembacaan kita digembar pagi hari ini di Lukas pasal 14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35 Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita mau belajar di sini di perikopnya, di sana dikatakan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting supaya kita ketahui untuk menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus seperti apa Bapak Ibu Saudara yang kita harus lakukan semasa kita mengiring Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar dari ayat ini. Begini bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-25 Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Nah, di saat Yesus berjalan, di belakangnya berduyun-duyun begitu banyak orang mengikuti Yesus. Lalu Yesus berpaling kepada mereka. Lalu Yesus menyampaikan kepada mereka seperti ini Bapak Saudara, yang 26. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ada satu penekanan di sini Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang ke-27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat yang ke-28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Terakhir Bapak Saudara, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini kita mau bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara mulai daripada ayat ke-26 Bapak Ibu Saudara sampai ayat 27. Di sini Yesus sedang menekankan sesuatu yang sangat penting buat kita, di mana ya jikalau kita memang mengikuti Yesus, ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya sekedar bicara mengikut Yesus, bicara tentang berkat atau mujizat. Dan memang saat itu Yesus selalu membuat satu mujizat kepada bangsa Israel saat itu Bapak Saudara, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Mujizat-mujizat yang dia buat Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini Yesus sudah mengajarkan sesuatu hal yang luar biasa, supaya kita mengikut Yesus tidak hanya bicara tentang berkat, tetapi bicara tentang yang namanya prioritas kehidupan kita, yaitu kita prioritasnya kepada Yesus. Kita bicara prioritas dalam Yesus. Di situ dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku ia tidak membenci bapaknya. Artinya
kehidupan kita orang Kristen harus menomorsatukan Tuhan, ya, daripada segalanya. Bukan berarti Tuhan mengajarkan supaya kita benci orang tua atau benci saudara ataupun benci istri, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini Tuhan meminta kepada kita memprioritaskan, ya, mengutamakan Tuhan daripada segalanya. Ini yang harus menjadi poin Bapak Ibu Saudara buat kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita sudah mengikut Yesus Bapak Ibu Saudara, berarti kita sudah siap untuk memikul salib, ya, dan mengikut Yesus. Artinya iman kita kepada Tuhan itu adalah salah satu yang penting buat kita. Kita pikul iman kita Bapak Ibu Saudara, iman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat kita memikul salib kita, iman kita kepada Tuhan, mungkin sekeliling kita mengejek kita, menghina kita, ataupun membenci kita di saat kita mengikut Yesus. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara, ya, jangan pernah khawatir. Karena kita kalau di dalam ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menghitung-hitung Bapak Ibu Saudara, di situ diceritakan kalau orang mau membangun rumah ada perhitungannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menghitung di mana kita mengiring Tuhan dengan kesungguhan hati kita Bapak Ibu Saudara, ya, artinya di mana kalau kita mengiring Tuhan ada sesuatu yang akan kita terima Bapak Ibu Saudara, ya, yang luar biasa yang kita akan terima, ya Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup kekal bersama Allah kita, Tuhan kita di kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di saat kita sudah mengerti, kita sudah tahu bahwa kita mengiring Yesus, ada harga yang harus kita bayar dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melepaskan, ya, menanggalkan semua beban dosa yang menghalangi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga kita harus bisa menjadi berkat dalam iman kita kepada Tuhan, seperti garam Bapak Ibu Saudara. Kalau garam itu tidak asin, buat apa? Pasti dibuang atau diinjak-injak. Begitu kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan mengharapkan di saat kita sudah mengiring Yesus, kita melepaskan apa yang menjadi beban hidup kita, melepaskan dosa yang ada dalam kehidupan kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan diri Bapak Ibu Saudara. Kita melepaskan dosa yang menghalangi sehingga kita menjadi garam, ya. Misalkan contoh, ya, biasanya kita sukanya pagi-pagi marah-marah, ya, kita lepaskan karakter kemarahan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kalau kita tetap marah-marah, ya, maki-maki orang, nah, berarti kita belum jadi garam Bapak Ibu Saudara, belum melepaskan diri kita. Artinya di situ berarti kita mengikut Yesus hanya sekedar rutinitas. Tapi kalau kita betul-betul mengikut Yesus, kita melepaskan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kedagingan kita Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi garam yang baik. Kita bisa menggarami lewat kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu Saudara, dan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saat ini memang mengikut Yesus ada satu proses yang setiap orang memiliki proses masing-masing Bapak Ibu Saudara, ya, pergumulannya masing-masing. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, walaupun kadang-kadang kita jatuh bangun dalam proses itu Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, tetap fokus sama Tuhan. Tuhan minta kepada kita, ya, fokus sama Tuhan, prioritaskan Tuhan. Kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar Bapak Ibu Saudara, karena disitulah ada kekuatan yang baru. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami apapun juga yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, percayalah Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu janji Tuhan, asalkan kita tetap prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih belum memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami, dalam segala hal Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh belajar, kami mau ngiring Engkau, mengikut Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan kami mau beraktivitas dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan tolong jamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin.